Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah. Nama Allah adalah sesuatu yang sangat agung. Tidak boleh diucapkan sembarangan, terlebih lagi untuk membenarkan dusta, menutupi kebenaran atau bahkan meraih kepentingan pribadi. Allah telah mengingatkan dalam Al-Quran, jangan jadikan namanya sebagai tameng sumpah dusta. Karena setiap kata yang terucap akan dipertanggungjawabkan di hadapannya kelak. Pemirsa, selama 45 menit ke depan, insya Allah kita akan mengulas tema yang mengingatkan kita agar berhati-hati dalam menggunakan lisan, terutama saat mengucapkan nama Allah dalam sumpah. Semoga dari pembahasan ini, kita termasuk orang-orang yang menjaga lisan dengan jujur, mengagungkan nama Allah dengan sebenar-benarnya, dan tidak meremehkan perjanjian di hadapannya. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya di studio. Ada gurunda dan juga ayahanda kesayangan kita semua, Kiai Haji Haris Hakam. Assalamualaikum, Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Masya Allah. Afiat, seger. Seger. Banyak rezekinya. Amin, banyak rezeki. Orang kemarin juga baru pulang dari Aqsa ya Pak Kiai. Iya, Masya Allah. betul, Pak Kiai, sedikit. Apa yang paling berkesan dari perjalanan spiritual Pak Kiai waktu itu ke Masjidil Aqsa ya Pak Kiai ya? Iya. Sejarah tentang nabi-nabi terdahulu itu yang diceritakan di dalam Al-Quran semuanya faktual. Semuanya faktual. Ada tanda-tandanya, ornamennya, semua petilasannya jelas. Yang kedua, bagi orang Islam itu ada titipan dari Nabi, kamu jangan cuma ke Masjidil Haram dan ke Masjid Nabawi saja, tetapi harus dipersiapkan perjalanan itu ke Aqsa. Ternyata itu prediksinya sekarang itu sudah diperhitungkan. Jadi orang yang Jericho tidak boleh masuk, Hebron tidak boleh masuk, Gaza tidak boleh masuk, orang dari luar harus masuk agar supaya dia tetap terisi. Tetap agar hidup, tetap ya? menjadi tempat sholat ibadah. Kalau tidak, ini akan kasus Hebron diambil kembali oleh Ya Allah, ya Allah. mereka Yahudi itu. Aduh, mudah-mudahan Allah mampukan kita, berikan Amin. kita kesempatan rezeki, sehat. Bisa ke sana ya Pak Kiai ya? Amin, Oh, amin. Masya Allah. Ngiri loh. Ini ngiri yang ini boleh ya Pak Kiai? Boleh. Untuk yang baik boleh. Untuk yang baik. Oke, saya juga ingin mengingatkan juga pada pemirsa yang juga ingin menyampaikan pertanyaan. Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik Pak Kiai, bahasan kita kali ini adalah hati-hati bersumpah atas nama Allah. Kadang-kadang kan, apalagi dulu waktu kecil ya, sumpah demi Allah ini gitu ya. Atau kita mungkin masih banyak di antara kita yang dengan gampang melafalkan nama Allah dalam konteks sumpah yang sebenarnya kadang-kadang kita tuh nggak sadar. Ternyata berat loh menggunakan nama Allah dalam mengucapkan sumpah. Kenapa bisa begitu Pak Kiai? Apa yang kemudian menjadi concern kita sebagai seorang muslim untuk tidak bermudah-mudahan dalam bersumpah atas nama Allah? Tafadhol Pak Kiai. Baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Mbak Mila dan para pemirsa, ini adalah satu bukti bahwa Islam itu sangat aspiratif dan adoptif ya. Adaptif dalam pengertian budaya masyarakat sebelum Islam datang itu senang bersumpah. Dan budaya orang Arab itu dalam berdagang sampai saat ini masih terlihat. Dia biasa mengatakan wallah kaza wa kaza wallah gitu. Betul. Untuk mengatakan sesuatu dia menyebutnya wallah, demi Allah gitu. Ini dalam pandangan Islam itu tidak dihitung bersumpah manakala dia mengucapkannya itu tidak dengan hati, dengan perasaan. Bahkan Allah mengatakan wala tuti kulla hallafin mahin. Kau jangan ikuti, jangan taati orang yang selalu mengucapkan sumpah yang tidak bernilai, yang rendah itu. Jadi kalau mau berbisnis, baru mau mukaddimah bisnis itu dia selalu bersumpah-sumpah, bisnisnya jangan diteruskan. Kalau kita mau melakukan ya segala sesuatu yang bernilai, bermanfaat, tapi ternyata orang itu gampang bersumpah, maka kita harus berhati-hati. Karena itu menunjukkan bahwa dia senang bertameng dengan sumpah. Dia senang menjadikan Allah itu sebagai tameng untuk dia tidak melakukan sebuah kebaikan.
Dan itu dilarang di dalam Islam. Oke. Ya, nggak boleh. Tapi bersumpah boleh ya Pak Kiai? Batasan mana kemudian yang sumpah yang seperti apa yang boleh, kemudian yang seperti apa yang sebaiknya tidak? Sumpah itu kalau dalam rangka takkid, Takkid. ya takkid itu menguatkan ketika dia di depan ya hakim ingin menyatakan tentang sesuatu yang dia tahu dan dia memberikan sebuah klarifikasi yang dia ketahui, maka dia harus disumpah. Maka sumpahnya itu adalah litakid, memberikan sebuah penekanan bahwa yang dia ucapkan itu benar. Bahkan sumpah-sumpah yang semacam ini, itu sumpahnya itu berpahala karena dia bisa membebaskan atau menghukum seseorang yang memang semestinya dihukum. Jadi saksi yang semacam ini dia berpahala besar. Karena dengan persaksian sumpahnya itu tadi dia bisa membebaskan orang lain atau menghukum seseorang yang memang layak untuk dihukum. Berpahala ya. Oke. Pak Kiai, konsekuensi dari sumpah itu seperti apa? Artinya begini, kalau kita melihat ya, yang relate aja dengan kehidupan kita sehari-hari, pejabat publik misalnya. Kan ketika dia diamanahi dengan jabatan atau amanah tertentu, selalu kan disumpah. Dengan nama Allah, atas nama Allah gitu. Saya akan menjalankan kewajiban saya sebaik-baiknya, bla 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 seperti itu. Tapi pada kenyataannya juga banyak loh oknum pejabat yang justru menyalahi amanah yang diberikan kepadanya. Padahal sebenarnya sudah diawali dengan sumpah yang sangat baik mengatasnamakan Allah. Artinya konsekuensi dari mengucapkan sumpah yang kemudian tidak dilaksanakan sesuai dengan apa yang seharusnya, itu akan seperti apa? Pertanggungjawabannya di depan Allah akan seperti apa Pak Kiai? Ya ini pertanyaannya satu tapi nggak bisa dijawab begitu saja. Iya betul. Panjang ini. Oke Pak Kiai. Pertama, Allah memberikan sebuah penegasan di dalam Al-Quran. La yu'akhizukumullahu fi aimanikum. Jadi la yu'akhizukumullahu fil lagwi fi aimanikum. Allah tidak akan menilai, tidak memberikan resiko hukum. Ya, orang-orang yang mengucapkan sumpah itu fil lagwi dalam keadaan lagho, main-main. Dalam keadaan tidak serius. Nah, ulama lain mengatakan walakim yu'akhizukum, akan tetapi yang diberikan penilaian dia sebagai sebuah sumpah itu tadi ketika hatinya ikut bersumpah. Jadi lidahnya mengucapkan, hatinya pun membenarkan itu. Baru itu disebut dengan sumpah. Jadi untuk sumpah dalam Islam itu pertama mengatasnamakan Allah. Dia menjunjung atas nama kehormatan Allah. Dia akan memelihara seperti halnya Allah memelihara segala sesuatu. Yang kedua, diucapkannya itu lahir batin. Diucapkannya di lahir batin. Nah, yang ketiga itu dia tidak komersil dengan persaksiannya. Maka kalau ini seseorang mengucapkan ini, maka dia disebut dengan sumpah. Nah, kembali kepada sumpah pejabat nih Mbak Mila. Misalnya. Sumpah pejabat itu ada yang disebut dengan istihsan. Artinya gini, apakah memang benar sumpah dalam Islam itu ditaruh Al-Quran di atas kepala? Tidak. Itu sebenarnya modifikasi dari pola barat yang mereka kalau bersumpah itu tangannya di atas Injil. Kemudian atau dia mengangkat tangan bagi agama-agama tertentu. Islam maka membuat modifikasi, maka ditaruhnya Al-Quran yang lebih tinggi ketika dia mengatakan demi Allah saya bersumpah. Ya, jadi ini adalah istihsan, sesuatu yang dianggap bagus. Jadi kalau dibilang bid'ah, ini bid'ah karena bukan begini sumpahnya tidak dikenal gitu. Nah, apakah orang yang sudah sumpah itu ya mereka itu punya resiko? Kan sudah bersumpah ternyata dia korupsi misalnya. Ketika dia sudah bersumpah ternyata kebijaksanaannya itu merugikan orang lain, merugikan orang banyak.
apa yang menjadi resiko dari sebuah konsekuensi orang yang bersumpah. Nah, Al-Quran memberikan sebuah penegasan, wa kafaratuhu it'amu asyarati masakin. Kafaratnya, one prestasi di dalam sumpah itu memberi makan 10 orang. Au kiswatuhunna, atau memberi 10 pakaian orang yang miskin. Ya, kemudian au it'uku raqabatin mu'minatin, atau dia memerdekakan budak perempuan yang cantik. Ya. Nah, kemudian bagaimana kalau 3 orang ini tidak bisa melakukannya? Fasyamu salasati ayyam, maka dia berpuasa 3 hari. Nah, coba Mbak Mila kita lihat ya. Memberi makan 10 orang, ya, memberi makan 10 orang, satu makannya 20.000. Kali 10 kan baru 2 juta. Ya. Baru 2 juta rupiah. Kalau yang dikorupsinya triliunan, itu tidak seupil yang dia keluarkan dari harta yang dia punya gitu. Kan betapa enteng. Jangankan memberi makan 10 orang, memberi makan satu negeri pun bisa. Kalau seandainya triliunan, berapa sih anggaran per harinya itu memberi makan itu? Masih kecil. Nah, tetapi yang dia lupa itu bahwa dia atas nama Tuhan dia bersumpah. Nah, itu yang kafaratnya lebih besar. Sehingga orang-orang yang bersumpah main-main, mustahzi, orang itu main-main menyebut nama Allah, kemudian dia lakukan kesalahan, maka ada penyesalan dalam dirinya. Jadi kalau saja mereka mau terbuka, penyesalannya itu yang menyebabkan segala sesuatu yang dia nikmati itu tidak jenak. Umpamanya dia beli pulau, dia tinggal di pulau itu tidak menyenangkan. Ya. Kalau saja dia bisa membeli sesuatu, maka itu dirasakan di bibirnya itu tidak senikmat ketika kalau dia tidak melakukan itu. Kenapa? Allah saja dia berani jual. Apalagi menjual negara. Apalagi menjual agama. Allah saja berani dia jual. Kalau dia sadar itu, maka dia tidak akan berani melakukan one prestasi. Tidak berani main-main dengan amanah. Nggak bisa, nggak berani. Masya Allah. Aduh, ini harus diresapi sampai ke jiwa ini Pak Kiai. Karena ya itu tadi ya, betapa soalnya ada konsekuensinya bukan hanya konsekuensi materi atau konsekuensi fisik ya, spiritual yang nanti akan kita bawa di hadapan Allah loh kalau itu tadi ya, bermudah-mudahan atau bermain-main dalam sumpah. Ini menarik. Pak Kiai, nanti kita akan lanjutkan. Kita jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pemirsa, di segmen kedua ini Kiai Haji Haris Hakam akan menjawab pertanyaan Anda pemirsa yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Ya pemirsa, kali ini pertanyaan yang sudah masuk datang dari Gibran Ramadan asal Tangerang Selatan. Mari kita simak bersama pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gibran Ramadan, mahasiswa jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas PTIG Jakarta atau Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta. Saya sekarang tinggal di Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Nah, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah, sumpah itu apakah memiliki batasan atau batasan apa sampai itu disebut sumpah? Misalnya, apakah harus menggunakan Al-Quran di atas kepala, atau sumpah itu harus menyebut nama Tuhan. Nah, batasan apa hingga itu disebut sumpah? Apakah ada batasan tertentu gitu sampai itu disebut sumpah? Nah, yang kedua, apa konsekuensi jika seseorang sudah melakukan sumpah namun tidak memenuhi sumpahnya? Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga, apakah sumpah itu memiliki kafarat?
Jika iya, otomatis itu memiliki resiko hukum. Atau apakah ada sumpah yang tidak memiliki resiko hukum? Nah, mungkin demikian beberapa pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya, dan terima kasih juga atas jawaban serta ilmunya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Gibran Ramadan yang sudah menyampaikan pertanyaan yang sangat bagus. Kita jawab satu-satu ya Pak Kiai ya. Iya, Ini pertanyaan yang pertama. Apakah sumpah memiliki batasan tertentu? Apakah sumpah harus dilakukan seperti tadi Pak Kiai mungkin sampaikan, sudah kita singgung di segmen sebelumnya, misalnya dengan contoh meletakkan Al-Quran di atas kepala. Seperti apa kemudian batasannya Pak Kiai? Ya, kalau itu disebutnya istihsan, dianggap baik. Artinya ada kaidah usul fikih Mbak Mila. Kaidah usul fikih itu mengatakan kullu ma ra'al muslimuna hasanan fahuwa hasanun. Setiap sesuatu yang oleh mayoritas orang Islam dianggap itu baik, maka itu sebuah kebaikan. Ya kan negara kita ini banyak ya kiblatnya, termasuk dalam sistem peradilan kiblatnya kita itu ke Belanda ya. Iya. Sama persis karena kita memang pernah dijajah oleh Belanda. Maka sistem sumpah itu mereka orang-orang Nasrani itu memegang ya, menaruh telapak tangannya di atas Injil, maka modifikasinya Al-Quran ditaruh di kepala. Dalam Islam itu kalau sumpah itu hari Jumat. Sebelum khutbah naik, khotib naik berkhutbah, maka dia naik ke atas mimbar, dia bersumpah. Itu. Ya. Yang kedua dia menyebut nama Allah. Jadi nggak boleh bersumpah dengan menyebut nama selain Allah. Umpamanya bi ummi wa abi dengan menyebutkan nama ibu dan bapaknya, nggak boleh. Dan yang ketiga bahwa dia ingin memperkuat. Jadi tujuan apa itu bersumpah adalah takkidul kalam ya, menguatkan dari perkataannya itu tadi. Itu kemudian secara otomatis juga bahwa kalau dia berkhianat, bahwa yang pertama kali dia berkhianat dengan Tuhannya. Iya, kepada Allah. Iya. Menyalahi sumpahnya itu tadi ya. Oke, jadi batasannya seperti itu ya poin-poinnya, dengan menyebut nama Allah, dan itu tadi menguatkan, sebenarnya itu yang paling penting ya, menguatkan kebenaran yang ingin dia sampaikan. Yang dia ucapkan itu. Oke. Kemudian pertanyaan kedua Pak Kiai, apa konsekuensi bagi seorang yang telah bersumpah namun tidak menepati? Ya, pertama dia berdosa dengan perbuatannya, dan dosa besarnya dia menjual nama Tuhan untuk menguatkan, melegalisir dari sebuah perbuatan yang salah. Sekaligus dengan kafaratnya ya, tadi sebenarnya sudah dipintas dalam Al-Quran itu, wa kafaratuhu ya it'amu asyarat ya asyarat ta'amu asyarat al-masakinnya, memberi makan 10 orang miskin gitu ya, au kiswatuhunna atau memberi pakaian mereka itu ya, au it'amu raqabatin mu'minah atau dia memerdekakan seorang wanita yang mukminah. Kenapa ya di raqabah mu'minah? Karena kalau yang dimerdekakannya seandainya masih ada perbudakan, supaya dia tidak memproduksi budak gitu loh. Jadi budak kalau dia melahirkan, maka lahirnya budak juga gitu. Nah itu makanya yang cakep-cakep disuruh dibebasin supaya perbudakan itu habis. Nah bila 3 hal itu tidak ada juga, maka dia berpuasa 3 hari berturut-turut. Itu adalah kafarat bagi orang yang melanggar sumpahnya. Lalu kalau ditanya apakah ada yang sumpah yang tidak ada resiko hukum? Sebenarnya kalau konteksnya sumpah yaitu setiap bersumpah pasti ada konsekuensi hukumnya. Kalau tidak mau dipenuhi maka dia mesti wajib bayar kafarat. Tetapi kalau dihubungkan dengan kata berdusta, kan ada orang berdusta dengan bersumpah. Iya. Itu bisa jadi tidak ada konsekuensi hukumnya. Dalam salah satu hadis dikatakan ada 3 hal yang hukumnya dicabut oleh Allah. Pertama,
al-islahu baina zatain, ya, bainasnain, ketika mendamaikan orang yang sedang bertikai. Ya, orang bertikai gitu. Ini tokoh agama ini dululah dialah yang menghidupkan masyarakat ini. Sekarang kampung ini jadi tertinggal karena dia berseteru bebas gitu. Kemudian kita berbohong. Kita memberi hadiah kepada si B, bilangnya dari si A. Kemudian berikan dari A, bilangnya dari B. Ada yang nggak percaya. Ini benar nih dari si B nih. Demi Allah saya bersumpah itu dari B gitu. Maka perkataan sumpah yang dia lakukan itu lil islah, dia nggak berdosa. Oh, oke. Dia nggak berdosa karena tujuannya itu untuk perdamaian. Perdamaian, betul. Ya. Berikutnya orang yang bersumpah itu lihibzin nafas. Maling, dikejar-kejar, orang bawa parang, bawa senjata gitu, lari masuk ke rumah kita. Maka kita boleh berbohong. Dan ketika orang itu sumpah, benar ini, sumpah demi Allah tidak ada, kesono larinya gitu. Kan dia berbohong tuh. Tapi bersumpah. Maka dia berpahala dengan sumpahnya karena menyelamatkan nyawa. Seseorang. Dalam maqasidus syar'i yang tertinggi itu adalah hifzun nafas, menjaga nyawa orang. Nah, ketika kita melindungi itu, para pemirsa, ini penting, bukan kita bermakna membenarkan pencurian. Bukan. Jadi kita membelanya itu karena dia nggak boleh dimatikan oleh siapapun juga. Maaf Mbak Mila, di Tangsel beberapa daerah, maling motor itu, bensinnya dikeluarin, dibakar hidup-hidup. Ini keterlaluan ya, ketika kita benci kepada maling itu. Nah, itu yang menghilangkan rasa kemanusiaan gitu ya Pak. Ya, nah yang ketiga nih Mbak Milat, pegangan. Ketika seorang suami atau seorang istri bersumpah karena perbuatan itu kalau dia tidak berbohong maka berakibat yang tidak bagus. Gitu. Nah ini kayak, aku gendut nggak Pak? Gitu boleh berbohong dan bersumpah nggak Pak Kiai? Demi menyenangkan hati istri. Iya boleh. Oh boleh. Oh luar biasa. Bukan gendut, bukan kurus kokoh gitu ya Pak Kiai. Bahasa lain. Oh tapi itu berarti boleh Pak Kiai? Boleh. Jadi sumpah yang diucapkan misalnya suami atau istri untuk menyenangkan. Menjaga rumah tangganya supaya tidak rusak. Okay. Niatnya supaya tidak rusak. Maka dia boleh melakukan itu. Misalnya Pak Kiai, ada salah satu dalam rumah tangga itu suami atau istri pasangannya mungkin berselingkuh nih. Misalnya si istri, bener nggak kamu selingkuh? Demi Allah enggak. Nah ini kan berbohong tapi menggunakan nama Allah begitu. Iya. Tapi sebenarnya ya dia bohong. Memang ada permainan di belakang gitu. Ada melirik mungkin pasangan lain di belakang. Ini boleh nggak dilakukan Pak Kiai? Dilihat tuh, dia waktu berbohong itu kan sebenarnya dia mau mempertahankan, mempertahankan keluarganya. Dia yang lalu itu sebagai sebuah catatan dia dengan Tuhan. Dia mau bertobat, dia mau memperbaharui. Maka cukup dia bertobat kepada Allah saja dan istrinya jangan dibawa dalam hal yang semacam ini karena nanti kok jadi terbawa, jadi susah, jadi berat. Yang semacam itu boleh. Yang semacam itu boleh. Tinggal dilihat bagaimana kemudian nanti kelanjutan dari si pasangan ya. Apakah memang punya komitmen untuk memperbaiki dan bertobat? Ini cuma menjual nama Tuhan nih. Ini cuma kedok aja. Maka dia akan dibukakan, akan diberitahukan. Baik. Menarik sekali. Pak Kiai, seperti biasa kita harus break dulu. Nanti kita lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Hati-Hati Bersumpah Atas Nama Allah.
Pak Kiai, kita lanjutkan pembahasan kita. Kalau bicara tadi Pak Kiai kan di awal sempat menyebutkan, biasanya dalam budaya Arab itu gampang sekali orang mengucapkan sumpah wallahi wallahi gitu. Ya, pedagang. Pedagang gitu ya. Itu kan sebenarnya memang hal yang lazim ya. Dan kita tahu ya memang kadang-kadang itu bagian dari ingin mendapatkan misalnya pembeli gitu ya, ingin ada tujuan keuntungan lah yang mungkin ingin didapatkan. Nah, dalam aspek-aspek yang sifatnya mungkin perkaranya bukan perkara besar, boleh nggak kita juga bermudah-mudahan misalnya bersumpah gitu Pak Kiai? Nggak boleh, Nggak boleh. karena itu dianggapnya kal mustahzi, seperti orang yang memperolok-olok. Nggak boleh. Sehingga la yu'akhizukumu billagwi fi aimanikum ila ma kasabat qulubukum. Jadi Allah tidak akan memberikan hukuman bagi orang yang mengatakan itu dengan lagau. Lagau itu karena marah, karena memperolok, karena mencari kepentingan itu. Ya, tetapi walakin bima kasabat qulubukum. Dia punya konsekuensi itu kalau dia mengucapkannya dengan hati. Nah, apakah orang yang seperti Mbak Mila itu memang pengen hatinya bersumpah? Kan enggak kan? Nah, maka itu bagian yang setiap sesuatu yang secara substansial tidak memenuhi kriteria itu maknanya larangan. Ya, jadi ini mah cuma memperindah kalam saja ya untuk aksesoris pembicaraan. Itu sebaiknya jangan gunakan itu. Sehingga dalam ayat yang kita ingat pada segmen pertama itu, wala tuti kulla halafin mahin. Kau jangan patuhi, kau jangan tunduk, jangan taat kepada orang yang suka sumpah pada hal-hal yang ringan, yang sepele. Jadi dia adalah informasi awal tentang orang itu tidak konsekuen. Gitu. Oke. Iya. Kalau sumpah itu. Jadi jangan, berarti kita tuh bisa menilai karakter seseorang juga. Misalnya kalau orang ini bermudah-mudahan dalam bersumpah ya Pak Kiai, bisa jadi mungkin malah orang ini orangnya menyepelekan nama Allah gitu misalnya. Iya. Mungkin bisa jadi bermudah-mudahan dalam apa namanya sesuatu, melihat sesuatu, karena apa-apa sumpah demi ini, sumpah demi Allah gitu. Jadi ya nggak sih Pak Kiai? Jadi kalau orang tuh bermudah-mudahan dalam bersumpah tuh sebenarnya ada yang salah juga dalam dirinya gitu. Mbak Bila mungkin pernah ya di masyarakat ada orang yang menyepelekan janji. Ya. Ada orang yang tidak memenuhi apa yang menjadi kesepakatan gitu. Coba teliti orang itu. Pasti dulunya itu gampang dah. Wah, semuanya orang yang biasa menganggap enteng. Itu cirinya seperti itu. Nah, itu masuk kriteria kulla hallafin mahin. Hallafin mahin itu apa-apa sebentar-sebentar selalu dia menyebut. Kalau nggak percaya tanya si Anu. Kalau nggak percaya nanya ini. Padahal orang-orang yang disebutkan di dalam itu sebenarnya fiktif gitu. Nah, itu adalah orang yang hidupnya bertameng. Itu juga punya korelasi, pembahasan kita sebenarnya punya korelasi dengan pembahasan kita yang sebelumnya Pak Kiai. Di episode sebelumnya kan kita bicara berpikir ya. Tentang juga ya, jadi sebelum melisankan sesuatu, sebelum bersumpah, jadi harus diresapi dulu, harus dipikirkan dulu konsekuensinya apa kan sebenarnya. Gitu. Betul. Jangan mengatakan sesuatu yang kita tidak pikirkan bahwa itu punya resiko. Hanya sekedar mengejar misalnya keuntungan sesaat gitu ya, kenikmatan sesaat. Pokoknya gampang, pokoknya bersumpah aja dulu deh. Yang penting dapat nih apa yang aku mau gitu misalnya. Jangan ya. Jangan. Bahkan seorang pedagang yang berbohong, yang bersumpah atas nama Tuhan, keuntungan yang dia dapat tidak bisa untuk membayar resiko dari menjual nama Tuhan. Berat ya, berat. Aduh. Lisan ini yang bisa membawa kita ke surga atau neraka kan Pak Kiai ya. Jadi ingat pembahasannya. Oke, Pak Kiai, ada kan istilah dalam Quran juga, kita juga pernah mendengar pasti namanya sumpah mubahalah. Nah, itu sebenarnya kaitannya dengan pembahasan kita tuh seperti apa Pak Kiai? Apakah memang itu bagian juga dari sumpah atau seperti apa Pak Kiai? Ya, sebenarnya mubahalah dikenal itu manakala ada dua orang yang berseteru dalam satu masalah, tetapi dua-duanya mengklaim dua-duanya benar. Kemudian pusing ya, karena nggak bisa dicari ya, didamaikan dari dua pendapat itu. Dan biasanya cenderung
orang itu untuk melakukan mubahalah. Hmm. Cuma mubahalah yang asalnya itu dua-duanya itu memang mau melakukan mubahalah. Jadi bukan satu orang yang melakukan mubahalah. Jadi Ya, dua-duanya bersepakat melakukan mubahalah. Begini Mbak Mila, ada model istihsan dengan sumpah itu, sumpah pocong. Iya, baru saya mau tanya, Nah, Pak Kiai. sumpah pocong itu adalah jenis mubahalah. Jadi itu begini, budaya masyarakat Jawa Timur ya seperti di Jember, Banyuwangi itu mereka yang latar belakangnya keras karena memang pesisir gitu. Kalau keluarganya itu mati perutnya gendut maka mereka tidak tanya ini liver atau bukan di zaman itu memang sulitnya kedokteran itu maka dia mencari siapa dukun yang menyantet bapaknya. Maka lalu dia bikin surat dan diajak carok. Carok ketemu di tengah malam berdua saja, dua-duanya bawa senjata tajam. Itu salah satu mati atau dua-duanya mati. Nah itu juga masuk pada wilayah keagamaan. Ustadz yang dianggap sebagai dukun, umpamanya gitu. Kan menjadi korban kalau seandainya dia jadi korban atau dia memang dikorbankan gitu loh. Nah ada modus yang dibuat, mau tidak si Pak Kiai ini, si Pak Ustadz yang dibilang dia ini dukun ini kita sumpah pocong. Dimandikan, dimasukkan, dipakaikan kain kafan, masukkan ke kuburan, suruh sumpah. Kalau dia berani bersumpah, ya bahwa dia tidak melakukan, maka ya dia akan kena musibah dari Allah. Kalau memang seperti itu mau itu ceritanya itu begitu. Maka didamaikan oleh ulama itu, dimandikan dia seperti jenazah. Kasihkan kain kafan, masukkan ke dalam liang lahat. Dia sumpah seperti dalam Islam itu 4 kali. Demi Allah saya nama ini saya tidak menyantet Fulan bin Fulan. 4 kali dia menyebutnya. Yang kelima demi Allah saya tidak menyantetnya. Kalau saya berbohong dengan ucapan saya ini, demi Allah saya bersumpah. Kafir saya, mati dilaknat oleh Allah. Itu bisa jadi kalau dia bohong keluar jalan tabrak mobil, atau dia disambar geledek dan lain sebagainya itu. Maka pada saat itu orang yang menuntutnya gitu, ya sudah, kalau gitu saya percaya, karena dia sebut nama Allah dan melakukannya itu. Kan nggak ada tuh sumpah Islam seperti itu nggak ada tuh. Ini modus yang dibuat gitu. Nah ini namanya istihsan, sesuatu yang dianggap bagus. Seperti halnya sumpah dengan Al-Quran. Nah orang mubahalah kan seperti itu kan. Kalau memang sayanya yang benar maka dia yang hancur. Kalau dia yang benar saya yang hancur ya Allah gitu loh. Ya itu orang yang melakukan mubahalah. Tetapi sesungguhnya apakah diminta mubahalah yang semacam ini nih? Tidak. Sesungguhnya kalau dia sudah punya prasangka dan dia husnuzan bahwa hasil ijtihadnya dia itu benar, biarkan saja. Karena nanti perjalanan akan ditunjukkan sama Allah itu siapa dari dua orang ini yang benar. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya itu halal, boleh dilakukan, mubah gitu ya, boleh dilakukan. Tapi sebenarnya ya tidak harus ya Pak Kiai, tidak harus menjadi rekomendasi lah bahasanya begitu ya Pak Kiai. Iya kalau seandainya memang dia tabrak mobil ya, dia bukan cuma bangga bahwa dia itu benar, bisa jadi dia akan menyesal kenapa ya saya tidak doakan, dia cukup dia sadar dia menjadi ya sekutu dan dia menjadi sahabat. Kenapa tidak dia seperti itu umpamanya? Jadi pilihan yang rumit memang. Itu tadi kembali pada kematangan iman juga ya Pak Kiai, memilih jalan yang seperti apa gitu. Menarik sekali pembahasannya Pak Kiai. Masih ada banyak pertanyaan yang mungkin kita bisa bahas lagi di segmen berikutnya. Kita break dulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan melanjutkan pembahasan. Tentunya setelah jeda yang satu ini. Tetaplah bersama kami.
Pemirsa, Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Hati-hati Bersumpah Atas Nama Allah. Pak Kiai, kalau bicara masalah sumpah ya, Pak Kiai kan pernah cerita, jadi backgroundnya Pak Kiai itu kan sebenarnya pengacara. Dan ya biasalah, sumpah, kemudian kesaksian, pengadilan, itu kan hal yang punya korelasi yang kuat ya satu sama lain gitu. Dalam hukum positif kita sebenarnya kedudukan sumpah itu seperti apa sih Pak Kiai? Kalau dari kita bicara dari sudut pandang yang lain ya, gitu. Seperti apa Pak Kiai? Iya, para pemirsa ini mengorek-ngorek masa lalu ini Mbak Mila ini. Belajar, kan bagian Iya, dari ilmu ya Pak Kiai. jadi memang Masya benar Allah. saya dulu ya di Fakultas Hukum, Hukum. di Yogyakarta dan saya menekuni dunia lawyers beberapa tahun. Sebenarnya kan pengacara dan pihak orang yang berhadapan atau pihak kejaksaan dalam kasus pidana adalah pihak-pihak yang membantu hakim dalam merumuskan konstruksi hukum. Oke. Itu fungsinya jaksa sama pengacara, advokat itu sama, membantu hakim dalam mencari dan merumuskan konstruksi hukum dan bisa mencarikan argumentasi secara hukum, dasar hukum, dan menetapkan putusan. Nah, di antara kepentingan itu maka harus didukung dengan pembuktian. Pembuktian itu bisa jadi saksi atau berupa benda, berupa karya dan lain sebagainya yang bisa dijadikan indikasi bahwa itu adalah sebagai dasar hukum. Ada orang yang menghalalkan segala cara, umpamanya sebenarnya dia merekayasa saksi gitu. Merekayasa saksi dalam rangka menguatkan hukum, ya, menguatkan hukum sehingga dia menang dengan alas dusta. Maka orang itu sebenarnya berapa kali berdobel-dobel dosanya. Dosa karena bukan di alas kebenaran, merekayasa, ya, saksi dan lain sebagainya, dan dia mendapatkan sesuatu yang tidak halal. Oleh karena itu kalau orang yang tidak siap untuk melakukan hal dan mesti terpaksa melakukan hal yang semacam itu, kalau dia bisa tinggalkan sebaiknya tinggalkan saja profesi itu. Kecuali yang memang dia banyak lawyer-lawyers yang muslim kuat. Ya, mereka tidak mau melacurkan profesi, melacurkan diri, tetapi sebagai itu adalah ibadah, ya, dalam beramal yang bagus gitu. Nah, kembali kepada pertanyaannya Mbak Mila, jadi dia fungsinya saksi itu sama memberikan penguatan hukum dengan dia menyaksikan ada fakta yang menyaksikan peristiwa secara langsung. Padahal sebenarnya bisa jadi tidak. Tapi kalau benar-benar memang dia memberikan persaksian sesuai dengan peristiwa itu tadi, sehingga novum hukumnya itu bisa tertangkap oleh hakim, maka dia berpahala dengan sumpah yang dia sebutkannya itu tadi. Oke. Kalau kita sudah paham ya tadi di awal bahwa kesaksian, bukan kesaksian, tapi sumpah yang kemudian tidak, sumpah yang kemudian pada akhirnya tidak dilakukan sebagaimana mestinya Pak Kiai. Jadi memang sumpah tapi pada akhirnya memang menyalahi sumpah itu. Konsekuensi secara spiritual, secara agama, bahkan di Quran juga sudah dijelaskan gitu ya. Tapi kalau dalam kondisi dalam perspektif yang lain, maksudnya hukum gitu ya Pak Kiai, apakah kesaksian ketika misalnya hakim tahu ya atau pengadilan tahu bahwa oh ini saksi ini menyampaikan kesaksian yang palsu, itu bisa dipidana Pak Kiai? Bisa. Dalam yuridis formal, ya, orang yang melakukan itu semuanya kena tuh. Saksi palsunya kena karena dia waktu mau bersaksi itu dia bersumpah atas nama agamanya. Dia kena, kemudian pengacaranya yang membuat rekayasa skenario sedemikian rupa, siapa yang buat yang demikian rupa, ini semuanya kena pidana. Makanya jadi hati-hatilah ya. Jadi konsekuensi
konsekuensi sumpah yang kemudian berlandaskan pada kedustaan itu tadi kalau nanti dalam ranahnya hukum itu bisa kemudian dipidana, dalam konteks spiritual juga pertanggungjawabannya ke Tuhan gitu ya. Sosial juga orang kan juga akan melihatnya ini orang nggak bisa dipercaya gitu loh Pak Kiai. Dan biasanya umum kalau orang yang dipidana karena kasus penipuan, dia susah untuk hidup di masyarakat kalau dia tidak pindah dari kampung itu, karena memang resiko ya sanksi sosial lebih berat dari sanksi hukum gitu. Oke, Pak Kiai, ini kan ada satu pertanyaan yang menarik nih terkait sumpah dalam konteks rumah tangga Pak Kiai, yang juga mungkin kita perlu tahu. Mengapa dalam Islam kadang memberi jeda waktu kepada suami yang bersumpah untuk tidak mendekati istrinya, kan ada tuh Pak Kiai. Nah itu sebenarnya apa ya yang terkandung dalam misalnya boleh misalnya suami bersumpah saya nggak akan menyentuh kamu atau saya ini gitu. Itu sebenarnya apa Pak Kiai dalam konteks rumah tangga? Ya, dalam Al-Quran ada hukum ila. Ilah namanya. Ila bukan pakai H. Ila. Okay. Ila. Jadi wakana ila ul jahiliyah as-sanata was-sanatain. Ila di zaman jahiliyah artinya dia hidup sudah ada sebelum Islam datang. Apabila seorang suami nggak suka dengan istrinya, maka dia berlaku aniaya, maka diila. Ila itu dia bersumpah atas nama Tuhan untuk tidak mau berhubungan. Hubungan seks maksudnya. Dia tidak mau menjima istrinya, tapi dia bersumpah atas nama Tuhan setahun atau 2 tahun. Gimana itu ya Pak Kiai? Nah, Islam menganggap ini eksploitasi manusia terhadap manusia. Suami mengeksploitasi istrinya. Tidak digauli, wanitanya tidak bisa menikah orang lain, sementara status sosialnya rusak. Maka oleh Al-Quran itu diadopsi. Ya. Fatarabbusu arba'ata asyurin. Maka kau mesti menunggunya cuma 4 bulan. Yang tadinya setahun, 2 tahun, 4 bulan. Ya, apabila dia berbuat baik sebelum 4 bulan, maka dia bisa kembali dalam hukum pernikahannya. Tapi kalau 4 bulan dia tidak melakukan perbaikan, tidak melakukan faid, maka jatuh talak baginya. Yang dulu di asli hukum ilah itu tidak boleh. Nah, kenapa diberikan jeda itu pertanyaannya? Kenapa diberi jeda 4 bulan? Karena bisa jadi memang orang-orang yang keras, orang-orang yang keras kepala, waktu 4 bulan itu cukup dia sebodoh-bodohnya orang untuk menalar. Oh, ini sebenarnya yang salah bukan siapa? Istri saya. Tapi yang kasih input ini yang salah sama saya. Betul. Jadi saya mesti lindungi gitu. Itu 4 bulan itu menurut Al-Quran itu jeda yang sangat cukup untuk seseorang itu memberikan ya masa untuk dia berpikir dia teruskan atau dia cerai. Dan itu cerainya cerai paksa. Artinya dia secara otomatis sudah menceraikan. Oh, oke. Secara otomatis sudah Jatuhlah menceraikan talak itu ya. talak kepada istrinya yang diberikan oleh hukum, yang diberikan oleh Islam, yang dulunya liar. Paham. Nah ini adopsi budaya bukan satu-satunya, ada yang namanya hukum zihar dan lain sebagainya. Yang sebenarnya memberi pelajaran kepada kita bahwa boleh saja dalam berdakwah kita berasimilasi dengan budaya lokal. Sepanjang itu tidak melanggar syariat. Gitu. Ini kan juga bentuk dari sikap adil ya. Jadi memberikan kesempatan untuk pembuktian tadi ya selama 4 bulan. Siapa yang sebenarnya, bukan atas dasar emosi sesaat pada saat itu yang kemudian saya mau ini setahun gitu. Kan belum ada waktu untuk bisa membuktikan itu ya Pak Kiai, kebenarannya. Dan dia berkhianat sama istrinya. Gitu. Itu memberikan itu ya ruang untuk bisa saling bermuhasabah sebenarnya ya. Iya, 4 bulan itu cukup. Oke, Pak Kiai terakhir singkat saja dari pembahasan kita terkait sumpah, apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa? Baik, para pemirsa, kalau memang kita menganggap diri kita itu sudah benar, kita mengikuti ajaran kita, nggak perlu kita bersumpah, karena sumpah itu
bila digunakan maka sesungguhnya kita melibatkan Tuhan. Sebenarnya ketika kita sholat, kita sudah melibatkan Tuhan dalam pekerjaan. Kita membaca basmalah dalam perbuatan, kita sudah melibatkan Tuhan. Apabila bersumpah, maka kita mesti bertanggung jawab. Karena kita sudah mendudukan Tuhan, ya pada pekerjaan, perbuatan yang kita atasnamakan karenanya. Jadi resikonya bukan cuma sekedar memberikan 10 orang untuk makan, tetapi lebih besar dari itu, dia berkhianat kepada Tuhannya. Nauzubillah ya, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang seperti itu ya Pak Kiai, yang Iya. bermudah-mudahan dalam Amin. menjual nama Allah. Mudah-mudahan Allah selalu jaga kita semua Pak Kiai. Pak Kiai, terima kasih. Ya baik. Jazakallah khair, ilmunya hari ini luar biasa, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan bagi kita semua. Pemirsa, tidak terasa usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, membawa kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan dan memberikan kita semangat terus untuk menuntut ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Harisaka undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.